Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertemuan yang kelima. Insyaallah di pertemuan yang kelima ini kita akan belajar tentang alif lam ta'rif. Yang di dalamnya itu ada idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Nah, bagaimana materi alif lam ta'rif itu? Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, seperti yang saya katakan, alif lam ta'rif itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah idhar qamariyah, yang kedua adalah idgham syamsiyah. Yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama adalah idhar qamariyah. Idhar itu artinya jelas. Sedangkan qamariyah itu artinya adalah bulan. Nah, apa saja yang termasuk huruf-huruf qamariyah? Di sini ada beberapa huruf yang kemudian dijadikan satu singkatan ya. Bisa dibaca abghi hajjaka wa khaf aqimah. Wa khaf aqimahu. Nah, di sini ada beberapa huruf. Yang pertama adalah alif, kemudian ba, kemudian ghain, kemudian ha, kemudian jim, kaf, waw, qa, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, itu adalah huruf-huruf qamariyah. Jenis yang kedua adalah idgham syamsiyah. Idgham yang berarti memasukkan, sedangkan syamsiyah berarti matahari. Apa saja huruf-huruf yang termasuk idgham syamsiyah? Di sini bisa teman-teman lihat. Bisa dijadikan suatu singkatan ya. Seperti qamariyah tadi. Nah, bisa dibaca sifdathana kam zada syakhsun qad sama dum qayyiban zid fit tuqa zalima. Atau ada tambahan ro di sini. Ro tidak masuk ke dalam singkatannya. Nah, kalau dipecah satu persatu, hurufnya adalah ada sod, kemudian ada dal, ada tha, ada nun, ada zai, kemudian ada dal, kemudian ada shin, ada sin, ada to, kemudian ada ta ya, ada ta di sini, kemudian ada bo, kemudian ada zo, dan terakhir adalah yang terakhir ro dan lam ya, ada huruf-huruf di sini. Nah, jadi itu adalah huruf-huruf syamsiyah. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya ya? Al-qamariyah dan syamsiyah itu berbeda cara membacanya. Nah, cara membacanya bisa dilihat melalui dengan cara seperti ini ya, dengan cara perumpamaan. Apabila kita melihat bulan ya, qamariyah, maka kita bisa melihat dengan jelas. Ya, kalau kita ngelihat bulan itu kan pasti mata kita bisa melek 100% gitu ya, bisa melihat dengan jelas. Sedangkan apabila kita melihat matahari atau syamsiyah akan terlihat samar. Ya. Pasti kalau kita menatap matahari ya mata kita akan sedikit mengernyit gitu ya. Tidak bisa melek 100%. Atau kalau di dalam qamariyah, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah, maka idhar qamariyah dibaca jelas, sedangkan idgham syamsiyah itu tidak dibaca. Nah, seperti ini perbedaannya. Contoh, kita masuk ke contoh al-qamariyah. Di sini ada perbedaan juga antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Nah, cetakannya berbeda, maka ada tanda yang berbeda. Kalau di mushaf Madinah ada tanda seperti ini di atas alif. Sedangkan di mushaf Indonesia tidak ada. Nah, seperti ini cara membacanya sama. Al-afidati. Di sini juga al-afidati. Jadi kata al di situ itu dibaca. Huruf lamnya itu dibaca. Ya, huruf lamnya itu dibaca kalau qamariyah. Nah, contohnya lain, al-masjidu. Nah, di sini al-masjidu, huruf lamnya dibaca. Al-masjidu. Kalau di preteli maka seperti ini bentuknya. Ada alif lam kemudian masjidun. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari idhar qamariyah. Nah, pengecualian seperti ini, pengecualian ada 3 ini ya. Ada Allah, kemudian alladzi, kemudian alladzina. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang tidak bisa dipreteli, tidak bisa dipisah seperti ini. Tapi ini sudah seperti itu, sudah dari sononya bahasanya. Ini pengecualian. Sedangkan untuk asyamsiyah ya,
untuk asyamsi ya. Di sini ada contoh itu watin. Nah, di sini ada watini wazaitun. Saya rasa teman-teman sudah hafal surat ini ya. Nah, di sini ada alif lam. Setelah huruf waw ada alif, kemudian ada lam. Tapi kemudian lamnya itu tidak dibaca. Nggak mungkin dong teman-teman mendengar orang yang membaca surat At-Tin itu waltini. Nah, tapi langsung lompat ke huruf setelah lam. Yakni wattini. Kemudian wazzaitun, bukan wal zaitun. Nah, di sini juga dipermudah dengan adanya apa? Dengan adanya tasydid, harokat syiddah. Nah, itu untuk mempermudah kita. Contoh yang lain adalah asyamsu, bukan al-syamsu. Ya, asyamsu karena huruf shin itu masuk ke huruf syamsiyah. Ya, asyamsiyah. Kalau dipreteli seperti ini, ada alif lam kemudian syamsu. Nah, itu adalah contoh dari idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Oke, kita latihan membaca ya. Nah, di sini ada latihan membaca idhar qamariyah. Yang pertama ada wal an'amu, bukan wa an'amu, tapi lamnya itu dibaca. Karena hamzah atau alif itu adalah huruf qamariyah. Ya tadi ya abghi a, itu huruf qamariyah. Kemudian ada wal bahru, bukan wab bahru, tapi wal bahru. Lamnya itu dibaca karena jelas qamariyah, bulan. Nah, selanjutnya adalah wal jannatu. Nah, huruf jim, wal jannatu. Huruf jim di sini adalah huruf qamariyah, maka harus dibaca dengan jelas. Lamnya itu dibaca jelas, ya. Alif lamnya. Kemudian ada wal hamdu. Huruf ha di sini juga huruf qamariyah, maka dibaca wal hamdu. Ada wal khairatu, ada wal alimu, kemudian ada wal falaku, ada wal qalbu, dan yang terakhir di sini ada wal ghaibu. Nah, huruf-huruf setelah lam ya, huruf-huruf setelah lam di sini adalah huruf-huruf qamariyah, maka lamnya dibaca. Nggak boleh dilompatin atau lamnya itu nggak dibaca. Nah, lanjut ke latihan membaca idgham syamsiyah. Nah, di sini ada contohnya ya. Ada wattawwabu. Nah, ada ta di sini. Ta itu huruf syamsiyah, maka lamnya nggak dibaca. Langsung lompat ke huruf ta. Kemudian ada watsaubu. Ada waddunya. Ada huruf dal di sini. Dal itu huruf syamsiyah. Ya. Kemudian ada wadzanbu, warizqu, wazzaituni. Wazzaituni, huruf zai di sini adalah huruf syamsiyah. Ada wassalamu, wasyamsu. Selanjutnya ada biddobi. Nah, ini ada alif lam ya. Di sini ada alif, setelah ba ini ada alif, kemudian di sini ada lam, ada do. Nah, langsung lompat. Bukan bil dobti, tapi bil dobti. Nah, dan yang terakhir adalah wat tabibu. Nah, itu adalah contoh dari idgham syamsiyah. Baik, sampai sini pertemuan kita pada pertemuan yang kelima ini, yakni membahas tentang alif lam ta'rif, ada idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Semoga teman-teman di sini semakin memahami cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan semakin mencintai Al-Qur'an. Dari saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.